Nah, untuk dosen sendiri, untuk mengisi kehadirannya itu masuk ke portal staff-nya. Kemudian nanti kita bisa melihat di portal staff itu ada bagian perkuliahan, kemudian kita bisa mengklik presensi mengajar. Nah, sebelumnya di presensi mengajar itu ketika kita klik, akan muncul seperti ini memang, akan tetapi kita hanya menerima hasil inputan di BAP saja. Jadi kita tidak bisa mengedit ataupun menginput sendiri presensi mengajar kita. Sehingga kadang-kadang ada dosen yang mengeluhkan ketika input BAP dari Tendiknya terlambat. Saya sudah melaksanakan 5 kali pertemuan, kenapa kok baru 1 kali pertemuan atau 2 kali pertemuan? Di kami itu sering terjadi dari semester ke semester gitu. Mungkin karena ada Tendik yang kebetulan pada hari-hari tertentu dia sakit, tidak masuk, sehingga dia tidak bisa menginput kehadiran dosen maupun mahasiswa pada hari tersebut. Nah, untuk saat ini sudah ditambahkan fitur tambah di sini. Nah, di fitur tambah ini dosen bisa menginputkan presensi kehadirannya, plus dia juga bisa menginputkan presensi kehadiran mahasiswa yang ada di mata kuliah tersebut. Jadi setelah kita menekan klik tambah, nanti akan muncul tambahan laman seperti ini. Jadi ada penambahan kehadiran perkuliahan. Kalau jadwal atau nama mata kuliahnya ini sesuai dengan apa yang tertera di roster. Jadi sudah ada muncul di sana. Nah, nanti kita pilih pertemuan keberapa, topik perkuliahannya apa. Nah, untuk tanggal kuliahnya ini diinputkan oleh dosennya sendiri, termasuk juga jamnya. Memang di jadwal kan sudah ada jam perkuliahan dan harinya setiap hari apa saja. Tapi dosen tetap bisa menginputkan sesuai dengan pelaksanaan real di lapangan. Jadi tidak terikat dengan jadwal kuliah yang muncul di sana. Misalnya saya seharusnya kuliahnya hari Senin, bisa saja saya ubah menjadi hari Selasa, dan jamnya asalnya dari jam 7.30, misalnya saya ubah menjadi jam 11 lebih 30 misalnya. Jadi itu menyesuaikan dengan memang pelaksanaan yang sebenarnya oleh dosen. Nah, ruang belajarnya ini ada beberapa pilihan, ada Live Unpad, Google Classroom, Edmodo, dan lain sebagainya. Nah, nanti setelah kita input, data ini sebetulnya untuk apa? Katanya sih data ini untuk mengukur platform mana yang paling banyak digunakan oleh dosen untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Jadi ini sebagai basis data saja untuk analisis ke depan. Nah, ini ada poin-poin yang harus kita perhatikan di sini. Tanggal kuliah dan jam wajib diisi karena akan menentukan waktu mahasiswa melakukan presensi. Jadi, kalau untuk dosen itu bisa mengedit presensi mahasiswa kapanpun. Misalnya dia sudah menginput presensi mahasiswa jam 9.15 sampai 9.30. Tetapi di kemudian hari ternyata ada kesalahan, dia masih bisa mengedit. Tetapi mahasiswa itu hanya bisa menginput kehadiran dia melalui laman studentnya pada waktu perkuliahan itu dilaksanakan. Misalnya, kalau perkuliahannya dilaksanakan tanggal 9 Agustus, jam 9 lebih seperempat sampai 9.30, maka mahasiswa hanya bisa menginput kehadirannya untuk mata kuliah tersebut melalui laman studentnya pada jam ini. Jadi kalau misalnya sudah jam 9.31, mahasiswa sudah tidak bisa input lagi kehadiran di laman studentnya. Untuk pengecekan mahasiswa yang sudah melakukan presensi, nah dosen dapat mengklik tombol ini. Jadi memang tombol ini pada dasarnya adalah bukan untuk dosen menginput kehadiran, tapi untuk dosen mengecek presensi kehadiran yang sudah dilakukan oleh mahasiswa. Kalau mahasiswa sudah input presensi kehadiran mereka melalui laman studentnya masing-masing, otomatis akan muncul di siar dosen seperti ini. Muncul nih, betul. Di siar dosen kan? Betul, akan muncul seperti ini. Nah, ketika misalnya dosen menemukan ini anak ini nggak kuliah, tapi kok presensinya ada, dia bisa mengedit dengan men-uncheck ini, gitu. Seperti itu. Nah, jadi, ya. Nanti disisi aja nanti, terus aja dulu, Pak. Nah, gini, apabila akan mengkoreksi atau melakukan perubahan kehadiran mahasiswa, dosen dapat melakukan checklist untuk menyatakan hadir, dan unchecklist ya untuk membatalkan kehadiran mahasiswa. Jadi, mahasiswa bisa menginput sendiri kehadirannya pada saat perkuliahan itu dilaksanakan, kemudian dosen bisa langsung memantau real time
dan apabila ternyata ditemukan ketidaksesuaian antara mahasiswa yang hadir dengan yang tidak, dosen bisa melakukan edit di sini dengan mengklik checklist atau men-unchecklistnya. Nah, kalau untuk mahasiswa, mahasiswa juga loginnya menggunakan post ID pada portal student. Kemudian klik menu jadwal dan absensi kuliah seperti di sini. Nah, nanti dia bisa klik detail, ya. Nah, nanti setelah dia klik detail, akan muncul tampilan seperti ini. Misalnya. Nah, ketika ditekan tombol absensi di kolom keterangan, klik tombol itu pada untuk melakukan absensi, kemudian kolom keterangan akan berubah menjadi status hadir. Jadi di sini tuh ada tombol absensi, diklik oleh mahasiswa, itu akan menjadi hadir, dan ini langsung akan masuk ke sini. Kolom kehadiran yang ada di portal staf dosen. Gitu. Nah, tombol ini hanya akan muncul apabila tanggal perkuliahan dan absensi sesuai dengan waktunya. Gitu. Jadi kalau dosen menginput misalnya tanggal 4 September hari Jumat 8.15 misalnya ya sampai 9, maka si tombol absensi ini hanya akan muncul pada waktu tersebut. Sehingga di luar waktu tersebut si mahasiswa tidak bisa melaporkan kehadirannya. Gitu. Nah, kemudian kita coba langsung praktek ya Kang ya. Simulasi saja langsung. Jadi misalnya ini untuk mata kuliah saya, kembali dulu. Ini nanti saya akan edit. Jadi kalau kita klik masuk ke portal dosen, kita masuk ke presensi mengajar, kemudian misalnya untuk yang hari Jumat ini, saya ada mata kuliah nanti siang jam 13 sampai 14.40 misalnya. Ini saya klik detail. Nah, di sini kemudian saya klik tambah. Pertemuannya saya pilih misalnya pertemuan ke-1 misalnya. Topiknya bab 22 misalnya. Tanggal kuliahnya hari ini. Nah, jamnya ini harus diisi sesuai dengan jam kita melaksanakan perkuliahan tersebut. Termasuk tanggalnya juga. Misalnya jamnya seharusnya kalau dijadwalkan jam 13, ini misalnya kuliahnya saya percepat menjadi jam 9.20 misalnya. Sampai pukul 11. Menggunakan Google Classroom misalnya. Linknya atau pakai live lah, nggak apa-apa. Pakai live Unpad misalnya, linknya yang ini. Nah, begitu kita simpan, maka akan muncul seperti ini. Hari Jumat, tanggal 11 September, waktunya 9.20 sampai jam 11, pertemuan ke-1, bab 22 misalnya. Jumlah mahasiswa hadir di sini masih 0. Karena memang mahasiswanya belum mengisi presensinya. Nah, mahasiswa hanya bisa mengisi presensinya di jam 9.20 sampai dengan jam 11 untuk kehadirannya. Tapi dosen itu sebetulnya bisa mengecek kehadiran mahasiswanya di sini. Nah, ini semuanya belum terchecklist karena memang mahasiswanya belum menginput presensi kehadiran masing-masing melalui laman studentnya. Tapi kalau mereka sudah menginput, nanti akan muncul di sini checklist. Nah, ketika misalnya nanti ada mahasiswa yang sebetulnya tidak hadir, tapi dia ikut mengisi presensi kehadiran, kita bisa meng-unchecklist gitu ya. Atau misalnya dosen untuk pertemuan pertama udah dihadirkan saja dulu semua gitu, karena sebelum PKRS ya dosennya juga bisa langsung checklist saja. Walaupun ada mahasiswa yang misalnya pada pertemuan pertama itu kebetulan belum bisa hadir, atau misalnya ada mahasiswa yang melapor bahwa dia sakit, gitu. Kita juga bisa langsung menceklis kehadirannya. Nah, ini hanya untuk ininya saja lah, apa namanya, demo saja misalnya.
Ini sudah masuk, sudah diceklis semua mahasiswanya. Nanti akan tampilkan, kita kembali ke sini. Kalau kita refresh, mahasiswanya menjadi hadir 26 orang. Nah, kemudian kita akan cek, Kang. Kita cek di BAP perkuliahan yang muncul di SIAT akademik seperti apa. Ini Cukyu Kaiwa ya, mata kuliahnya itu. Kita masuk ke BAP, ini yang biasa yang bisa diakses oleh akun admin dan akun manajer. Kita cek Cukyu Kaiwa, tadi kelas apa ya? Saya lupa tadi kelas apa. Kelas C. Cukyu Kaiwa, ini kelas C. nya gitu ya. Itu akan muncul sesuai apa yang diinputkan oleh dosen. Ya. Nah, ternyata begitu dicek, misalnya, ternyata misalnya begitu dicek, ini ada kekeliruan nih. Tendik bisa saja nanti mengedit. Tinggal dipilih pertemuan pertama, tuh akan jadi seperti ini. Nah, misalnya ada satu yang tidak hadir ternyata. Ada satu yang tidak hadir, misalnya si Mariam ini tidak hadir. Jadi harusnya ada 26 orang, hanya 25 orang yang hadir. Di-unchecklist aja misalnya oleh Tendik, terus disimpan. Nah, akan muncul penyimpanan berhasil dilakukan. Berarti, walaupun dosen tadi menginput ada 26 orang yang hadir, tapi ternyata kalau sebenarnya 25 orang yang hadir, itu Tendik tetap bisa mengedit. Kemudian kalau dosennya juga tidak masukkan melalui presensi mengajar yang ada di laman dosennya, Tendik bisa menginput secara manual berdasarkan DHMD manual yang diserahkan oleh dosen gitu, seperti biasa.